Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Samira Dunahir, SE Embus PhD AKSIE, dan Bapak Muhammad Qadri Al-Fairuz, Estat MAktr selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Perkenalkan, saya Sriani dengan NIM 230901500019 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Akuntansi UMKM terhadap Kinerja Keuangan Pedagang Ayam Potong di Pasar Terong Makassar. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke pemaparan bab 1 pendahuluan yang menjadi dasar dari penelitian ini. Yang pertama, latar belakang. Usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran penting dalam perekonomian, termasuk pedagang ayam potong di Pasar Terong Makassar. Namun sebagian besar pedagang belum menerapkan pencatatan akuntansi yang baik. Mereka banyak menggunakan ingatan atau catatan sederhana sehingga informasi keuangan yang dihasilkan kurang akurat. Padahal teori akuntansi dan standar akuntansi entitas mikro, kecil, dan menengah sudah menyediakan pedoman yang dapat membantu UMKM mencatat transaksi secara lebih teratur dan lebih akurat. Tanpa penerapan akuntansi, pedagang akan kesulitan mengetahui laba, biaya, modal, dan arus kas usaha mereka. Selain itu, penelitian tentang penerapan akuntansi pada pedagang ayam potong di Pasar Terong masih sangat terbatas. Karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi mereka, bagaimana kinerja keuangannya, dan apakah berpengaruh antara penerapan akuntansi terhadap kinerja keuangan pedagang. Nah, dari latar belakang ini muncullah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat penerapan akuntansi pada pedagang ayam potong di Pasar Terong Makassar. Yang kedua, bagaimana kinerja keuangan pedagang ayam potong di Pasar Terong Makassar. Dan yang ketiga, apakah penerapan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pedagang. Nah, sejalan dengan rumusan masalah, muncullah tujuan penelitian saya. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat penerapan akuntansi pada pedagang ayam potong di Pasar Terong Makassar. Dan yang kedua, untuk menganalisis kondisi kinerja keuangan pedagang. Dan yang ketiga, untuk menguji apakah penerapan akuntansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pedagang. Nah, penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, bagi peneliti. Penelitian ini memberikan pengalaman langsung dalam memahami penerapan akuntansi pada UMKM. Dua, bagi pelaku usaha. Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang pentingnya menggunakan akuntansi dalam pengelolaan usaha. Dan yang ketiga, bagi pembaca atau peneliti selanjutnya. Nah, penelitian ini bisa menjadi referensi dalam memahami penerapan akuntansi dan hubungannya dengan kinerja keuangan UMKM. Untuk memperkuat landasan penelitian, berikutnya saya akan memaparkan bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ini ada landasan teori. Yang pertama, teori akuntansi. Nah, pada bagian teori akuntansi dijelaskan bahwa akuntansi merupakan proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan informasi keuangan. Yang kedua, UMKM. UMKM memiliki karakteristik seperti modal kecil, pencatatan sederhana, dan literasi akuntansi yang beragam. Ketiga, penerapan akuntansi pada UMKM. Ia merupakan salah satu aspek penting. Pencatatan yang baik membantu pedagang menghasilkan informasi keuangan yang akurat. Keempat, kinerja keuangan. Ia menunjukkan sejauh mana pedagang mampu mengelola keuangan usahanya secara efektif untuk mencapai tujuan bisnis. Dan yang kelima yaitu hubungan penerapan akuntansi dan kinerja keuangan. Di mana semakin baik penerapan akuntansi yang dilakukan pedagang, maka semakin mudah mereka memahami kondisi keuangan usaha mereka. Nah, untuk memperkuat landasan teori penelitian, berikutnya saya akan menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penerapan akuntansi dan kinerja keuangan. Nah, berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang saya sajikan, ditemukan bahwa penerapan akuntansi pada UMKM memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan. Nah, penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM yang menerapkan pencatatan akuntansi dengan baik cenderung memiliki laporan keuangan yang lebih akurat, pengelolaan arus kas yang lebih baik, serta kemampuannya lebih tinggi dalam menilai keuntungan dan perkembangan usaha. Namun sebagian besar penelitian tersebut dilakukan pada di daerah lain. Nah, setelah membahas penelitian terdahulu, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai kerangka konseptual dan hipotesis penelitian saya. Nah, berikut adalah gambar kerangka konseptual. Nah, kerangka konseptual ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sebagai variabel X yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan
sebagai variabel Y. Dengan kata lain, kerangka konseptual ini menunjukkan bahwa kualitas pencatatan dan pengelolaan keuangan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan usaha. Nah, berdasarkan kerangka konseptual tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah H1. Penerapan akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pedagang ayam potong di Pasar Terong Makassar. Untuk memberikan gambaran mengenai proses penelitian, berikutnya saya akan paparkan bab 3 mengenai metodologi penelitian. Yang pertama ada metode dan desain penelitian. Nah, dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan desain explanatory. Nah, desain explanatory ini digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan dan pengaruh antara dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Nah, berikut adalah gambar desain penelitian. Nah, secara sederhana, desain penelitian ini menggambarkan bahwa variabel X memengaruhi variabel Y, artinya penerapan akuntansi diduga memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pedagang ayam potong di Pasar Terong Makassar. Nah, selanjutnya di sini ada definisi operasional yang digunakan agar setiap variabel dapat diukur secara jelas dan terstruktur. Yang pertama, variabel X yaitu penerapan akuntansi. Nah, variabel ini menggambarkan sejauh mana pedagang menerapkan praktik akuntansi dalam kegiatan usahanya. Indikator yang digunakan yaitu pertama, pemahaman akuntansi, kedua, pendidikan, tiga, penggunaan teknologi informasi, dan yang keempat, dukungan eksternal seperti pemerintah atau lembaga keuangan. Variabel yang kedua yaitu variabel Y, yaitu kinerja keuangan. Nah, kinerja keuangan ini diukur berdasarkan 4 indikator, yaitu profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan efisiensi operasional. Nah, dengan indikator ini, kinerja keuangan pedagang dapat dinilai secara lebih objektif. Nah, dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah kuesioner atau angket, dan seluruh pernyataan yang diukur menggunakan skala Likert dengan 5 pilihan jawaban. Yang pertama, sangat tidak setuju, skornya 1, 2, tidak setuju, skornya 2. Yang ketiga, kurang setuju, skornya 3. Dan yang keempat, setuju, skornya 4. Dan yang kelima, sangat setuju, skornya 5. Nah, skala ini digunakan untuk memudahkan responden dalam memberikan jawaban sekaligus memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data. Nah, setelah menjelaskan metode penelitian, selanjutnya saya akan membahas bagian populasi dan sampel yang menjadi dasar dalam penentuan responden penelitian. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang ayam potong di pasar yang berjualan di Pasar Terong Makassar. Nah, berdasarkan hasil observasi dan informasi dari pengelola pasar, jumlah pedagang yang memenuhi kriteria penelitian adalah 20 orang. Nah, karena jumlahnya populasinya kecil dan seluruhnya dapat dijangkau, penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh atau sensus, artinya seluruh 20 pedagang dijadikan sebagai sampel penelitian. Setelah menentukan populasi dan sampel, langkah berikutnya adalah menjelaskan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, dalam penelitian ini, teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui 2 cara, yaitu kuesioner dan wawancara. Kedua teknik ini digunakan agar data yang diperoleh lebih lengkap dan akurat. Nah, setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah teknik analisis data yang digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis penelitian. Nah, teknik analisis data dalam penelitian ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, uji instrumen yang terbagi 2. Uji validitas yang digunakan untuk memastikan setiap pernyataan dalam kuesioner benar-benar mengukur apa yang harus diukur. Kedua, uji reliabilitas menggunakan Cronbach alpha untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan konsisten dan dapat dipercaya. Teknik yang kedua yaitu uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, linearitas, dan heteroskedastisitas. Uji ini dilakukan untuk memastikan bahwa data memenuhi syarat untuk dianalisis menggunakan regresi. Teknik yang ketiga yaitu analisis regresi linear sederhana. Digunakan untuk melihat pengaruh variabel X, yaitu penerapan akuntansi, terhadap variabel Y, yaitu kinerja keuangan. Uji teknik yang keempat yaitu uji kebaikan model, yang terbagi menjadi 3, yaitu uji T untuk melihat pengaruh variabel secara parsial, uji F untuk melihat pengaruh secara simultan, dan koefisiensi determinasi untuk melihat seberapa besar variabel X mampu menjelaskan variabel Y.
Nah, melalui tahapan-tahapan ini, hasil penelitian dapat dianalisis secara objektif dan terukur. Baik, demikian pemaparan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Akuntansi UMKM terhadap Kinerja Keuangan Pedagang Ayam Potong di Pasar Terong Makassar. Saya Asriani mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan serta bimbingannya selama proses pembelajaran di semester 5 ini. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.